Mudah-mudahan nggak masalah. Yuk, silakan dimulai saja Herusang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama konnichiwa. Selamat siang, selamat berjumpa lagi ya di acara kesayangan kita hari ini ya, Forum Belajar Interpreter Jepang FBIJ Kijang. Ya, hari ini alhamdulillah saya berkesempatan sebagai moderator ceritanya gitu. Jadi cuman nanti ini saya pembukaan dulu gitu. Nanti sebelum masuk ke acara utama, nah, nanti akan ada penjelasan mengenai acara kita itu dari ketua panitia, bukan ketua panitia, tapi ketua pelaksana gitu ya. Ketua pelaksana dari Forum Belajar Interpreter Jepang ini. Jadi nanti ada penjelasan sedikit gitu, gambaran mengenai ini tuh kegiatan apa, kemudian selama ini tuh kita sudah melaksanakan kegiatan apa saja, plus rundown di hari ini. Baik, saya serahkan dulu ke Trisang, silakan. Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Konnichiwa minasang. Oke, salam Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, terima kasih Kang Heru sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan sedikit ya, mewakili dari tim kreatif Kijang atau mungkin dari teman-teman untuk menjelaskan apa sih sebenarnya Benkyoka ini, atau kalau kita singkatkan FBJ ya, Forum Belajar Interpreter Jepang. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk FBJ ini atau Shoyaku Benkyoka ini awalnya digagas oleh Yumiko Sensei yang hari ini juga sebagai narasumber kita. Jadi tahun lalu di akhir tahun itu Yumiko Sensei memberikan gagasan ini, kemudian dirangkul oleh Kijang Kreatif atau mungkin diolah lagi oleh Kijang Kreatif, kemudian bersama-sama menyelenggarakan program ini selama 1 tahun, yaitu dimulai dari Januari 2022 dan nanti rencananya itu akan diselenggarakan sampai Desember 2022. Yang saat ini itu di bulan September yaitu sesi ke-9. Jadi dengan kata lain Benkyoka kita itu sudah diselenggarakan sebanyak 9 kali begitu teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti sesi dari mungkin yang pertama, kedua dan seterusnya sampai yang ke-8, itu bisa menyimak itu di YouTube-nya Kijang, yaitu Kijang Network, yang nanti akan saya share juga di grup peserta yang ada pesertanya. Oke, untuk program ini jadi masih ada beberapa lagi ya sampai di Desember, yaitu masih ada di Oktober, November, dan Desember masih ada 3 kali lagi. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini hadir, silahkan nanti tetap stay ya, tetap berada di grup peserta karena informasi-informasi tentang Benkyoka akan di-share di grup FBJ yang di WhatsApp. Oke, mungkin itu saja Kang Heru untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Trisang ya, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan kita hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama gitu dan cukup intensif juga ya, walaupun istilahnya ya kita adakan secara berkala gitu. Nah, baik, langsung saja. Nah, pemaparan ada dua pemateri kita hari ini ya. Yang pertama dari Yumiko Sensei, nah, kemudian dari Grace Sang. Nah, saya perkenalkan sedikit ya gitu, tidak panjang-panjang juga. Yumiko Sensei ini seperti yang rekan-rekan ketahui gitu ya, sudah berkarir atau berkecimpung di bidang interpreting ini, atau ada penerjemahan dokumen juga, itu lebih dari 40 tahun gitu ya, bahkan lebih tua dari usia saya, luar biasa sekali gitu ya. Nah, jadi jadi teman-teman itu belajar dengan seseorang yang istilahnya jam terbangnya sudah tinggi gitu. Jadi manfaatkanlah forum ini gitu ya, khususnya untuk bertanya gitu ya, curi ilmunya, tiru, amati, kemudian modifikasi menjadi sebuah ilmu yang baru begitu. Oke. Nah, karena temanya apa? Temanya hari ini adalah persiapan ya gitu. Namanya persiapan berarti di awal ya, selalu di awal, bukan di akhir seperti penyesalan. Oke. Jadi selalu di awal. Nah, kemudian yang kedua ini ada Grace Sang. Beliau juga salah satu interpreter yang menurut saya hebat gitu ya, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris juga gitu ya.
mungkin sedikit menguasai bahasa daerah juga gitu ya. Jadi interpreter yang multi talenta gitu. Kemudian apa namanya? Saya juga melihat beliau ini bukan cuma jago dalam interpreting, tapi jago juga dalam copywriting dan marketing ya gitu. Jadi jago jualannya. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman nanti mau mau bagaimana sih saya ingin memasarkan diri gitu ya. Nah, ini cocok sekali gitu ya. Nanti bisa belajar dari Gresa gitu. Oke. Nah, mengenai persiapan yang akan kita pelajari hari ini, sebenarnya ceritanya itu dibagi dua gitu. Ada persiapan dari sisi freelancer, ada persiapan dari sisi in-house gitu ya. Ceritanya begitu. Tapi sebenarnya mau in-house mau freelancer itu sama saja gitu isinya. Nah, tapi bagaimana isinya gitu ya? Pasti penasaran kan? Baik, kita langsung saja. Yusuke Sensei, silakan dimulai dari sesi pertama. Dari sekolah yang mas. はい、ありがとうございます。紹介ありがとうございます。結構長く仕事はしてるんですけれども、皆さんも私も40年仕事をしてるということはもうかなりの年ですので、皆さんに代わりになっていただくように一生懸命勉強してもらいたいと思ってこういうのを始めさせていただきました。でこういう機会を与えていただきました喜山の方々にお礼を申し上げます。で今日はですねmungkin saya campur aja ya bahasa Jepang sama bahasa Indonesia ya. Ini kita bahas tentang persiapan sebelum melakukan pekerjaan sebagai juru bahasa. Ini kenapa itu yang persiapan yang penting? Karena itu kalau itu kita sudah siap, itu yang setengah tugas itu lebih ringan. Dan 心に余裕ができますし、心の準備もできて、何が起きてもそれに対応できるということで、準備をしておくと内容についても予想ができますので、もし聞き逃したことがあっても何とかその自分の知識で補えるということで準備をする必要があると思います。Dan kalau itu yang persiapannya sudah cukup, itu kita nggak gampang ini panik juga. Kalau itu sudah panik, ini yang mungkin sudah mampu juga tidak bisa yang terjemahkan juga kan. Itu untuk hindari itu yang sangat penting itu yang persiapannya. Oke, saya share file dulu ya. Hai. ちょっと待ってくださいね。はい、見えてますか？今日はこのお話で始めますけれども、saya mau mulai persiapan umum jangka panjang, kemudian itu yang persiapan menjelang hari H, kemudian persiapan pada hari H dan setelah selesai tugas. Ini sudah selesai tugas bukan berarti yang kita sudah selesai. Kita harus siap juga untuk yang tugas-tugas berikutnya. Jadi setelah selesai tugas juga sangat penting. Oke, ini sebentar ya. Yang persiapan umum ini yang kita harus itu yang menambah. Ini kan secara umum jadi kita punya pengetahuan tentang bidang tertentu. Ada juga ini yang fokus pada bidang tertentu atau kalau freelancer ini yang apa saja yang itu yang jobnya yang datang juga terima juga. Tapi kalau itu lebih baik sebetulnya yang kita ada punya bidang tertentu yang itu yang kita fokus jadi pengalaman dan juga pengetahuannya cukup. Nah, kalau itu sudah punya yang satu bidang itu yang difokus dulu, sesudah itu baru ini kita melebarkan itu yang bidang lain itu yang mengembangkan bidang lain. Terus ini yang peningkatan kemampuan bahasa juga sangat penting. Jadi kalau kita ini yang bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, bukan bahasa Jepang saja, bahasa Indonesia Anda juga sangat penting. Ini untuk yang speaking, writing, and listening itu yang semua itu yang kemampuan itu perlu diasah terus juga. Kemudian ini kalau kita dengar itu yang pembicara itu yang kita bukannya hanya itu yang mendengar terusnya otomatis itu diganti bahasa itu tidak.
kita harus analis juga, dan analisis itu yang dilakukan, kemudian itu yang rangkuman itu yang disampaikan dengan cara yang mudah dipaham. Jadi kemampuan analisis maupun merangkum itu juga perlu diasah juga. Dan selain itu, kalau biasanya yang bidang yang kita kerjakan ini sangat sangat mendapatkan banyak yang pengaruh dari tren di masa itu juga. Jadi kita harus terbuka juga informasi yang sedang going on. Jadi ini yang tren-tren itu yang zaman itu juga harus tahu. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus tahu juga, perlu juga yang baca surat kabar ya, kadang-kadang itu yang kalau bisa yang tiap hari itu yang baca surat kabar. Jadi apa yang terjadi itu kita harus itu selalu terbuka juga dan selalu update terus juga. Ini kita tadi yang secara umum. Ini sekarang ini sudah ada tugas yang tertentu, yang entah itu yang in-house interpreter atau yang freelance, kita dapat yang tugasnya tertentu. Apa yang kita lakukan? Ini pertama ini yang kita perlu minta materi dari klien, atau kalau tugasnya jobnya dapat dari agen, kita minta dari agen. Kalau agen ini, kalau kita dapat yang tugasnya, jobnya dari agen, klien kita kan agen, jadi kita tidak secara langsung menghubungi klien, tapi yang selalu berhubungan dengan agen. Dan harapannya ini agen itu yang sangat membantu, jadi yang minta terus yang materi dari klien, tapi yang tidak selalu begitu juga sih ini. Kalau itu yang tidak dapat itu yang materi, kita cari informasi sendiri, data sendiri, searching internet dan sebagainya, yang seperti yang di sini ditulis ini. Kalau itu yang materi sudah dapat, itu yang pertama kita pelajari yang isinya, terus itu yang apa yang ingin disampaikan oleh klien pembicara itu kita analisa dulu, terus itu yang catatan juga membuat itu, terus itu yang alur ceritanya juga yang kita mengikuti. Selain itu menyiapkan glossary atau daftar kata. Dan kalau tidak ada yang materi, itu kita cari materi sendiri, yang jadi harus dilakukan research sendiri. Ini juga sering lakukan juga, meskipun ada materi juga yang tetap itu yang pengetahuan latar belakang itu yang perlu juga yang mendapatkan melalui research sendiri. Dan kalau itu yang tugasnya simultan, ini saya bicara yang lebih banyak yang itu yang tugas juru bahasa freelance ya. Simultan ini kadang-kadang saya cari juga yang informasi dari YouTube. Kalau itu ada yang bicara yang topiknya sama di YouTube, itu dengar dulu. Kemudian itu syukur-syukur yang pembicara yang sama, yang itu bicara di YouTube, itu bisa dimanfaatkan sebagai referensi juga. Dan selain itu, yang persiapan menjelang hari H, siapkan juga kalau perlu itu yang gimana kita membuat yang note taking. Jadi ini kan note taking kan kita tidak catat yang semuanya. Jadi menggunakan itu tanda atau yang simbol-simbol itu yang siapkan juga sesuai dengan isi dari jobnya tersebut. Kemudian kalau itu yang tugasnya simultan, sebelum itu melakukan jobnya, jadi menjelang hari H, kita harus itu koordinasi juga yang teman interpreter lain yang bekerja sama. Jadi seperti itu yang cara komunikasi selama bertugas. Kalau itu yang simultan lewat Zoom, antara interpreter itu tidak bisa berkomunikasi dengan
koneksi atau yang lain yang Zoom yang itu dibagikan, kita masuk itu yang Zoom-nya sebagai penerjemah. Jadi antara interpreter tidak bisa dengar itu yang suaranya di situ. Kalau yang fungsi baru itu feature baru ini kadang-kadang itu sekarang bisa mendengar juga. Tapi kalau itu yang dengar suara si interpreter lain, main audionya itu tidak bisa dengar, jadi kayaknya sih itu tidak bisa dimanfaatkan juga. Jadi apa yang kita lakukan ini, ada device lain yang misalnya yang WA itu dikoneksi antara penerjemah, jadi kita bisa dengar yang suara temannya gitu. Selain itu kita juga yang share glossary antara yang pembicara, antara juru bahasa. Ini masuknya itu untuk yang menyamakan terjemahannya. Jadi kalau yang satu istilah itu yang antara penerjemah itu yang terjemahannya lain. Kalau yang pihak yang mendengarkan itu yang bingung juga. Jadi itu yang disamakan. Caranya mungkin itu yang share glossary atau yang bicara dulu yang sebelum acaranya itu yang kita satu kata itu yang mau diterjemahkan seperti apa gitu yang bicara dulu dengan interpreter lainnya. Terus ini sudah hari-harinya. Sekarang ini apa yang dilakukan? Kalau itu yang interpreting secara remote, ini juga yang remote interpreting secara konsekutif maupun itu yang simultan, semakin banyak yang kita kerjakan juga. Dan sesudah COVID juga, tren ini tetap akan stay juga. Jadi kita harus siapnya melakukan interpreting secara remote. Jadi siapkan device-nya, peralatannya, dan pastikan itu yang semuanya berfungsi dengan baik. Kadang-kadang kita bisa tidak masuk itu yang di Zoom itu yang atau yang suaranya tidak mendengar, tidak bisa dengar itu yang itu memang terjadi dan kadang-kadang koneksinya juga yang tidak bagus, jadi kita juga yang siapkan plan B juga. Ini tambah repot juga sih ini, cadangan koneksi internet atau device cadangan. Terus itu yang ini yang satu, jangan lupa update aplikasi seperti Zoom. Ini saya juga pernah mengalami juga, sudah lama tidak update, terus ini tiba-tiba mati gitu. Itu kalau terjadi ini yang paniknya setengah mati. Jadi setiap kali mulai interpreting yang pakai Zoom-nya, Anda harus yang cek dulu apakah ada yang update-nya atau tidak. Kemudian itu selalu itu yang melakukan update-nya juga. Dan kalau yang interpreting secara remote juga jangan masuk yang pas waktunya mulai, standby dulu, cukup itu yang sekitar 30 menit sebelumnya atau waktu yang diminta. Jadi kadang-kadang yang koneksinya tidak bisa atau tidak masuk, terus ada masalah lain, ada juga yang klien itu melakukan test interpreter future. Jadi kita siap bukan on time tapi yang cukup waktu yang sebelum mulai. Jadi ini juga yang agar kita tidak bisa panik apa yang terjadi, yang masalah juga terjadi juga sudah siap itu. Oke, terus ini lanjutkan. Ini persiapan pada hari hanya interpreting on-site. Ini sudah mulai juga. Ini sesudah COVID ini yang banyak seperti dulu yang kita melakukan pekerjaannya di on-site. Jangan terlambat datang. Ini juga agar supaya kita kokoro no yoyu ga aru. Jadi tidak panik itu yang apa yang terjadi juga bisa menghadapi datang lebih awal. Terus itu yang tujuan lain itu kenapa itu harus datang lebih awal. Ini kadang-kadang ada tambahan materi diberikan oleh panitianya atau ada perubahannya maupun itu ada masalah dengan alat yang digunakan. Jadi sebaiknya datang yang lebih awal dan cukup waktu kalau terjadi sesuatu
kita ada cukup waktu untuk yang mengatasi masalah tersebut. Dan kalau itu yang simultan, itu yang kita biasanya datang lebih awal. Pertama cek sound dan cek itu yang kondisi mikrofon semuanya yang ada di venue-nya. Kemudian itu kalau yang simultan ini cek juga cara menggunakan peralatan di busnya. Kalau yang konsekutif sebaiknya bicara dulu dengan klien itu yang bagaimana itu yang kita terjemahkan, apakah per kalimat atau yang beberapa kalimat itu yang dibicarakan dulu, dan kalau ada beberapa yang pertanyaan berkaitan dengan materinya tanya dulu. Dan selain itu kadang-kadang itu yang klien tidak begitu ini memikirkan itu yang bagaimana itu enaknya yang juru bahasa bekerja, jadi duduknya di mana juga dilepaskan saja, tapi lebih baik Anda tanya klien itu, saya sebaiknya duduk di mana, dan itu kalau di tempat duduk yang dipersilakan itu yang tidak enak, mungkin itu yang Anda sampaikan juga yang masukannya. Kalau yang duduk di sini mungkin yang cara bekerjanya itu lebih enak gitu. Selain itu kadang-kadang kan yang diperkenalkan juga, dan seperti yang terjemahkan itu yang jabatan ini kan setiap perusahaan itu sedikit berbeda. Jadi cara saya ini yang saya memperkenalkan dulu, terus itu yang kasih kartu nama, dan saya juga minta kartu nama. Jadi sudah pengen itu yang kartu nama, syukur-syukur itu sudah di kartu nama sudah ada yang terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi kita lebih enak itu. Itu yang trik-trik juga. Dan kalau sudah siap, itu yang kita berdoa dan mulai tugas. Dan itu yang kalau sudah tugas ini yang mungkin itu yang kita ada beberapa yang kata yang tidak paham atau tidak tahu, ini kan bikin catatan dulu, dan itu yang perbaiki yang glossary itu yang sudah selesai tugas. Itu yang poin yang kedua, memperbaiki glossary agar dapat dimanfaatkan untuk tugas berikut yang serupa. Kemudian itu yang kalau diberikan yang materi yang confidential itu dimusnahkan, baik yang soft copy maupun yang hard copy, atau kembalikan ke klien. Ini juga penting. Kita harus jaga kerahasiaan dari klien juga. Dan kalau itu yang jobnya lewat yang agen, melapor juga kepada yang agen itu, apakah itu ada masalah yang terjadi apa, atau semua sudah lancar, yang itu yang dilaporkan juga. Apa? Terus sesudah itu Apa? peserta mohon di mute dulu ya. Yang peserta Mohon lain mohon di mute dulu. Kemudian tolong kalau di-mute. itu kita kirim tagihan kepada klien dan selesai ini tugasnya. Mungkin ada sedikit yang tambahan, itu yang bikin glossary ini saya juga yang dulu sebelum pandemi kan cukup sibuk juga, yang banyak tugas juga. Jadi biasanya hanya itu yang bikin catatan itu yang glossary sih pasti. Tetapi ini hanya itu tulis tangan, dan ini sekarang ini saya juga yang secara itu elektronik, jadi pakai Excel file, terus itu yang membuat yang itu yang apa namanya yang glossary. Dan itu yang glossary ini saya juga pernah dengar juga ada beberapa yang juru bahasa Jepang ini sudah selesai diberikan juga yang kliennya, kemudian itu yang dapat feedbacknya. Nah, mungkin itu juga idenya yang bagus juga, terutama yang in-house interpreter. Jadi kan
kliennya juga, yang usernya juga satu perusahaan kan. Jadi ini yang Anda yang terjemahkan seperti ini, apakah secara teknis ini memang benar atau tidak? Mungkin itu yang dapatkan feedback mengenai glossary dari user atau yang klien, itu juga ide yang sangat baik juga. Dan mungkin saya rasa sudah cukup. Mungkin ada satu tambahan. Ini kadang-kadang ini sebetulnya yang kita ini kan waktu dapat job itu bahasanya apa itu kan sudah ditentukan seperti juru bahasa Jepang dan Indonesia. Tapi ada juga klien tiba-tiba itu yang bicara bahasa Inggris, tidak semuanya, tapi ada juga yang bicara yang bahasa Inggris. Itu juga yang biasanya sebelumnya yaitu saya pastikan dulu sama klien ini apakah itu ada yang bicara yang bahasa Inggris, apakah saya perlu diterjemahkan atau tidak. Ya kebetulan saya juga ini jadi juru bahasa yang Inggris Jepang juga sih, tapi yang saya pastikan dulu apakah perlu diterjemahkan atau tidak. Jadi sebaik mungkin itu yang semua aturan mainnya itu dikonsultasikan dulu dengan klien dan tidak apa namanya dengan prakarsa sendiri. Jadi itu menghindari yang masalah yang terjadi yang kemudian hari, itu yang penting. Dan saya rasa dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan, saya sangat senang itu yang atau yang masukan tanggapan saya akan sampaikan, itu yang tanggapannya. Terima kasih. Ya, kembalikan Heru-san. Baik, terima kasih Miko Sensei, arigatou gozaimashita. Pemaparannya luar biasa bagus sekali ya. Saya dapat banyak ilmu baru, terutama ini ada beberapa ya poin yang saya tandai gitu ya. Tadi terutama ternyata untuk persiapan itu salah satu kuncinya adalah tetap update gitu ya dengan kondisi-kondisi yang kita alami, terutama di masa kini gitu ya. Karena ternyata ini yang saya garis bawahi ya, persiapan itu adalah 50% kunci kesuksesan gitu ya, ternyata begitu. Artinya supaya kita tidak panik gitu ya, karena poin pentingnya kalau kita mau kita sejago apapun gitu ya, kalau sudah panik sudah itu bubar gitu ya, tamat riwayat gitu. Poin pentingnya itu sebenarnya. Nah, kemudian ada poin yang saya garis bawahi lagi tadi ya gitu. Setelah selesai tugas itu biasakan untuk memusnahkan materi dan mengembalikan gitu ya. Nah, ini kembali ke prinsip dasar interpreter gitu ya. Datang, kerjakan, lalu lupakan gitu. Jadi jangan diingat-ingat kalau memang sekiranya itu membuat kita stres gitu ya. Kemudian tadi ada juga nih, ada yang saya satu poin juga yang saya garis bawahi lagi. Pastikan lapor ke agen kalau lewat agen dan kirim tagihannya itu. Jadi jangan sampai kita kerja tapi lupa kirim tagihannya. Oke. Baik. Karena ini mumpung kita masih komplit gitu ya hadir di sesi ini, nah, coba teman-teman yang hadir hari ini mohon dibuka kameranya gitu ya supaya terlihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Kita sesi foto dulu, oke? Oke, Sestisang tolong dibantu ya fotonya, atau boleh dari Trisang. Saya yang ambil, Kang. Oke, siap, Mas. Oke, Oke, mangga. Siap. Ini kita ada dua layar ya. Oke, di layar yang pertama kelihatannya belum menyalakan semua. Oke, silahkan dinyalakan. Siap. Silakan dinyalakan dulu Nah, wajah-wajah kameranya. segernya, ada wajah-wajah yang baru bangun tidur kelihatannya sore-sore ya. Akhir minggu memang enak kelihatannya. Oke, iya betul. Oke, belum semua. Bagaimana? Oke, kita tunggu ya. Oke, Rizal Sang, Fajri Sang, boleh dibuka kameranya. Kamera ya yang dibuka, bukan bajunya, bukan apa, kameranya saja cukup. Oke, Sidik Sang, Aini Sang, Yulia Sang, tolong dibuka, Mas. Kameranya. Oke, baik. Yuk. 1, Oke. 2, 3. Oke, boleh pose terbaiknya kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. Tetap berpose ya, karena kita tidak tahu kita berada di layar 1, 2, atau layar 10 ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, wah ada Raymond Sang tuh dengan anak tercintanya. 1, 2, 3. Siap, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Mang Heru silakan.
Oke, terima kasih Mang Jo ya. Alhamdulillah ya kita sudah sesi foto tadi ya sampai kering gigi saya karena nyengir terus. Oke. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Yumiko Sensei yang sangat luar biasa ya mengenai persiapan kerja gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, penasaran atau ingin bertanya lebih lanjut nanti kita buka sesi pertanyaan. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Ini sesinya Gresang. Ya, Gresang sudah siap, Gresang? Siap, Heru-san. Oke, mainkan. はい、皆さん、こんにちは。通訳のグレイスと申します。今日皆さんとお会いできて嬉しいです。通訳者として今日皆さんにシェアする機会をいただいて、非常に感謝したいと思います。ここに通訳者の仕事をしている、または通訳者になりたい方が多いと思います。皆さんがご存知のように、通訳者の仕事は、集中力を求める仕事ですね。そして、自信を持たないと仕事はうまくいきません。で、自信を持つために一番大事なのは準備です。なので、今日は通訳者として私の準備についてお話をしたいと思います。スクリーンをシェアします。見えますか？スライド。はい、見えてます。見てます。Oke, ya,これからインドネシア語で、すいません。Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan bercerita ya, sharing sedikit tentang pengalaman saya sebagai interpreter, baik in-house maupun freelance ya. Seperti yang dikatakan oleh Yumiko Sensei tadi, saya akan menceritakan apa yang saya lakukan sebagai interpreter. Nah, pertama-tama saya akan share sedikit mengenai profil saya. Saya lulusan D3 Bahasa Jepang Dharma Persada, Universitas Dharma Persada, angkatan tahun 1998. Pengalaman saya pernah bekerja di Japan Foundation, kemudian di PT Aisin Indonesia, kemudian di PT Morik Indonesia sebagai in-house interpreter, dan di PT DNP Indonesia sebagai in-house interpreter juga. Dan ini adalah pekerjaan saya yang paling lama, yaitu 9 tahun. Kemudian saya resign, dan sejak tahun 2016 sampai sekarang saya bekerja sebagai freelance interpreter. Nah, jadi persiapan itu pada dasarnya memang dalam garis besarnya sama ya, umumnya seperti yang disampaikan Sensei tadi. Kita juga perlu lihat apakah job kita itu nanti adalah on-site atau online atau remote, RSI. On-site juga bisa indoor atau outdoor ya. Teman-teman bisa lakukan persiapan termasuk dengan busananya. Nah, persiapan umum yang saya lakukan adalah persiapan fisik dan mental. Persiapan fisiknya adalah menjaga kesehatan, stamina dengan pola makan sehat, karena ada kalanya kita bertugas di Gemba ya, yang kondisi lingkungannya itu panas, kemudian areanya luas, mungkin satu hari itu bisa 4.000 langkah, ya banyak sekali ya fisiknya, jadi kita juga perlu mempersiapkan. Kemudian yang paling penting adalah mental, yaitu melatih kikitori kita melalui banyak konten ya, teman-teman bisa lihat di sosmed dalam bentuk berita atau variety show, dokumenter, atau mungkin yang hobi nonton drama Jepang untuk menambah kosakata. Bisa dilihat di Facebook, di IG, dan TV ya. Kemudian yang saya lakukan adalah mencatat istilah baru ke kamus pribadi atau Excel. Karena untuk praktis saya biasanya di HP saya punya file Excel. Ya, jadi misalnya dulu zaman-zamannya COVID kan itu banyak istilah-istilah baru. Nah, penting kita untuk update ya. Padanan kata bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, misalnya nama institusi, nama jabatan gitu ya, atau nama-nama daerah dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Jepangnya itu pasnya apa padanannya gitu ya. Kita kan nggak boleh sembarangan main terjemahin aja. Nah, sumbernya bisa dari
Jakarta Shimbun dulu masih ada ya Facebooknya, jadi saya copas-copas gitu. Kemudian dari kedutaan Jepang di Indonesia ini tetap saya follow, bagus sekali ya teman-teman, karena dia rajin update dan itu bilingual bahasa Indonesia dan Jepang. Dan di IG juga banyak sekali sekarang ya. Kemudian shadowing, sambil menonton berita di TV. Jadi kalau kita sudah berprofesi interpreter, itu seperti otomatis ya, kalau kita mendengar ada berita, misalnya Ratu Elizabeth ya, pemakamannya kemarin dalam bahasa Inggris atau Indonesia, sambil kita mendengarkan, itu otomatis kita kok bawaannya sambil nerjemahin gitu ya, nggak apa-apa, itu dibiasakan aja. Gitu, itu namanya shadowing. Nah, persiapan setelah menerima job dari agent atau klien. Pada saat saya dihubungi, ya, dan setelah deal gitu ya, deal dengan si agent atau klien tersebut, yang harus dipastikan adalah teknis terjemahannya. Apakah RSI, dan kalau RSI, apakah menggunakan satu link atau dua link, gitu ya. Kemudian memastikan apakah terjemahan dilakukan sendirian atau dengan partner atau tandeman. Dan yang paling penting, materi, ya. Minta materi seminggu sebelum event. Ini harus clear di awal kita minta sama klien. Jadi saya tidak pernah mengiyakan kalau saya belum mengemukakan permintaan saya yang satu ini. Gitu. Saya selalu bilang, saya harus ada materi ya, supaya saya bisa menerjemahkan dengan lancar. Jadi jangan dipikir semua interpreter itu bisa semua bidang. Gitu ya, kita harus kasih tahu mereka. Kemudian browsing tentang perusahaan klien. Kalau misalnya si agent itu tidak bisa memberikan informasi yang cukup gitu ya tentang klien, ya kita otomatis ya inisiatif sendiri browsing tentang perusahaan klien. Kemudian dari situ kita menyiapkan glosari, walaupun sambil meraba-raba ya, misalnya apa bidangnya? Bidangnya tentang sampah, itu kan luas. Bidangnya tentang gender equality gitu ya. Tapi kita harus ada usaha dulu ya, kita bikin gambarannya. Nanti kalau setelah materi datang kan lebih konkret. Oh ternyata istilahnya tuh yang ini loh, bukan bidang yang itu gitu. Nggak apa-apa, kita familiar aja dulu. Kemudian memastikan lokasi klien. Jika jobnya itu on-site, bila perlu menginap di dekat lokasi. Itu ya, kalau kita tahu kita di Jakarta Timur, tapi itu area klien kita di Kerawang, kayak IC, nggak mungkin kita naik Grab jam 4 subuh ya, untuk sampai di sana jam 7:30. Nah, saya menginap di hotel terdekat di sekitar situ, supaya saya bisa istirahat dengan cukup dan bisa tidak terburu-buru ya, bisa tenang gitu sampai di sana. Kemudian saya memastikan apakah itu jobnya itu di Gemba gitu ya atau di office. Kalau di Gemba apakah perlu safety shoes, helm atau topi ya, karena tidak semua orang itu punya alat-alat itu gitu ya. Saya juga waktu di awal-awal support perusahaan manufacturing, saya tidak punya itu semua. Jadi saya request ke klien untuk menyiapkan. Beberapa ada yang bersedia, beberapa ada yang tidak. Dan pada akhirnya saya beli sendiri gitu safety shoes-nya. Nah, persiapan menjelang hari H itu kita print glosarinya itu ya. Kemudian kalau kita bertugasnya berdua dengan partner, dengan tandem, kita bagi tugas dulu jauh-jauh hari gitu ya. Siapa yang duluan, kemudian berapa menit sekali kita switch, dan setelah kita tahu lokasi dan bidang yang akan bidang perusahaannya klien tersebut, kita persiapkan dress code-nya yang nyaman. Misalnya kalau di Gemba, saya punya seragam dari agent, saya punya safety shoes dan ada topi. Kemudian kalau misalnya itu meetingnya di gedung perkantoran atau bukan klien saya yang otomotif manufacturer, saya akan pakai professional attire ya, blazer atau kemeja, sepatu yang nyaman, karena pasti ya kalau misalnya kita itu market research itu pasti ke lapangan, kita pasti banyak jalan, jangan pakai high heels ya untuk yang wanita itu. Kemudian kartu nama wajib bawa, power bank, notes ya catatan wajib, pulpen 3 warna, dan makanan dan botol minum untuk yang onsite gitu. Karena kita tidak pernah tahu nanti ternyata waktunya mepet untuk istirahat siang gitu. Jadi sebaiknya kita juga bawa makanan ala kadarnya. Dan yang penting juga adalah istirahat yang cukup ya, supaya besok kita bisa konsentrasi dan fokus. Nah, ini persiapan hari H onsite. Kalau onsite ya, saya bagi dua, onsite dan remote. Untuk onsite hadir minimal 1 jam sebelum event. Ya, kenapa? Karena
ya belum tentu yang namanya kantor klien itu sampai di gerbang langsung masuk ke office-nya atau kantornya. Bisa jadi dia itu adalah pabrik otomotif yang beberapa gedung gitu ya, kita harus naik shuttle, atau kita harus jalan kaki 500 meter ke dalam gitu ya. Jadi harus ada spare waktu gitu. Kemudian cek materi presentasi di lokasi dan konfirmasi ke staff kalau ada kata yang tidak dipahami. Dan berkenalan dengan presenter supaya kita tahu namanya, prosesnya dia apa, misalnya ya kalau di Gemba, kemudian pokoknya hal-hal yang nanti akan dia sebutkan di awal gitu ya. Nah, setelah itu cek posisi duduk ya kalau itu misalnya presentasi, dan cek alat. Nah, langsung ambil tuh yang untuk kita mic-nya itu ya. Kemudian cek topi atau helm kalau di rundown-nya itu ada rencana ke Gemba. Jadi jangan sampai nanti semua orang udah prepare dengan safety tools-nya masing-masing, buat kita nggak ada disiapin gitu ya. Jadi nanti nungguin kita merekanya. Dan koordinasi transportasi kalau ada rangkaian visit ke beberapa tempat. Ini bisa terjadi juga. Dan yang terakhir adalah expect the unexpected. Kita harus prepare segala sesuatunya bisa terjadi di luar rencana. Gitu ya. Nah, untuk persiapan online atau RSI, ini wajib ada koneksi ya, baik LAN maupun WiFi. Ada klien yang request wajib LAN. Mereka tidak mau nanti ada gangguan koneksi atau kualitas suaranya kurang bagus gitu ya. Kemudian mic dan headset khusus seperti yang saya pakai, ini banyak ya macamnya. Saya punya ini kebetulan pas lagi promo ya. Jadi teman-teman yang interpreter online, yang mulai banyak job online, ini ada investasi yang berharga. Kenapa? Karena dia bisa meminimalkan noise di sekitar kita. Walaupun kita di kamar, kita nggak kedengaran suara kendaraan lewat dan segala macam ya. Kemudian hands free, karena kadang-kadang ada dua link, yang satu untuk mendengarkan sesi, yang satu untuk menerjemahkan, gitu ya. Dan laptop, smartphone untuk chat atau browsing. Ini juga untuk komunikasi dengan partner kita, tandeman kita. Kabel extension, karena semua harus di-charge pada saat yang bersamaan. Buku catatan, pulpen 3 warna, dan botol minum harus ready ya. Nah, persiapan hari H saya untuk online, persiapkan plan B seperti kata Sensei tadi ya, jika terjadi masalah koneksi. Jadi, selalu pikirkan worst case scenario. Itu namanya bagian dari persiapan gitu ya, bersiap untuk yang terburuk ya. Misalnya kalau pakai WiFi, siapkan hotspot dari smartphone sebagai plan B. Tiba-tiba nanti mati lampu ya, switch langsung ke hotspotnya. Atau pas WiFi-nya lagi nggak stabil, langsung pakai tethering. Dan kemudian kalau kita lagi di luar atau kita pakainya hotspot, itu dicek dulu paket internetnya, gitu ya. Jangan-jangan udah tipis, sudah mau habis gitu. Harus cek dulu. Kemudian semua gadget dalam kondisi fully charge, ya. Kemudian siapkan hands-free untuk antisipasi meeting berubah menjadi 2 link. Ada kalanya link interpreter berbeda dengan link sesi. Siapkan buku catatan, pulpen 3 warna. Nah ini, tes headset atau mic sebelum login, wajib ya. Kemudian login minimal 30 menit sebelum meeting dimulai. Pastikan profile picture-nya itu warna hitam, solid, ya, hitam polos, dan settingan namanya adalah interpreter strip, misalnya Grace. Itu saja. Kemudian pastikan setelah login, mic langsung mute. Itu otomatis ya. Harus dalam bawah sadar kita. Masuk, mute, dan profilnya hitam namanya interpreter 3 itu harus dipastikan. Kemudian pastikan Anda sudah di-assign sebagai interpreter oleh host. Nah, koordinasikan, ya, pastikan sudah di-assign dengan interpreter oleh host. Begitu Anda masuk, langsung cari itu host-nya. Minta di-assign. Kadang-kadang ada yang hostnya itu kurang aware ya. Kemudian kalau kita menggantikan atau melanjutkan meeting, misalnya klien itu kebijakannya adalah setiap 1 jam itu hanya 1 interpreter yang dipakai. Jadi saya itu akan melanjutkan meeting yang kedua. Nah, saya itu kan loginnya kan 30 menit sebelumnya. Berarti pas saya masuk, meetingnya sedang berjalan ya, yang sesi pertama. Saya akan sengaja masuk lebih cepat, supaya saya bisa mengobservasi apa sih istilah yang dipakai gitu ya, supaya saya lebih rileks, lebih familiar. Kemudian saya akan informasikan ke interpreter yang sesi 1 bahwa saya sudah hadir gitu, mau switch-nya kapan.
dan kemudian saya akan bilang ke host bahwa saya sudah ada, jadi minta di-assign supaya waktu pas jam saya itu smooth gitu ya, take over-nya gitu. Nah, ideal versus realita ya, yang paling penting dalam persiapan adalah materi, tapi seringkali materi terupdate diberikan di hari H dan ada kejutan ya kadang di luar job desk kita. Misalnya kita diminta untuk menerjemahkan webinar, tapi materinya itu di dalamnya itu ada video juga yang harus diterjemahkan. Udah gitu videonya 4 gitu teman-teman. Itu juga berhubungan dengan rate kita. Jadi kita harus clear di awal. Ini seperti apa gambarannya. Kalau kita sebagai penerjemah ya terjemahkan saja, tapi tidak menerjemahkan video gitu ya, itu beda lagi, harus ada tambahan gitu. Kemudian seringkali klien request-nya itu dadakan, hari H atau bahkan 30 menit sebelumnya. Ini kalau RSI ya, karena kita sudah sering mereka hire gitu, karena Mbak available nggak jam sekian? Available, pas saya lihat, loh itu kan 30 menit lagi gitu ya. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan persiapan ini, ya tinggal tek, itu bisa cepat. Cuman ya spare waktu saya adalah paling lambat itu 15 menit saya sudah harus on semuanya gitu. Termasuk cek-cek itu ya. Karena nanti akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kalau enggak. Nah, yang saya cetak tebal ini selalu ada di dalam tas notebook dan selalu saya bawa-bawa. Jadi di mana saja kita bisa mendapatkan, kita bisa bekerja teman-teman ya kalau ada dadakan. Nah, selesai bertugas kita ngapain? Update glossary. Update glossary-nya, kemudian kalau kita in-house interpreter ya, kita habis meeting mengenai masalah mutu misalnya, dan ini akan berangkaian gitu ya, pertemuan pertama dengan supplier misalnya. Perlu dibikin notulennya teman-teman. Apa pembicaraan tadi? Karena apa? Besok kita dipanggil lagi, kita nggak bingung ini, kita nggak kemarin apa sih yang dibicarakan gitu loh, udah tahu historinya, itu membantu sekali gitu. Kemudian musnahkan hard copy kalau kita sudah punya soft copy-nya, dan langsung update CV karena kita nggak pernah tahu kan teman-teman kapan tiba-tiba kita dapat klien baru dan dia minta CV terupdate. Nah gitu ya, saya selalu punya itu format Excel untuk job-job saya dan dari situ saya langsung update CV. Kemudian membuat invoice seperti kata Sensei tadi. Oke. Nah, ini adalah pekerjaan saya dulu sebagai in-house interpreter dulu ya, pertama. Di 2 perusahaan yang berbeda bidang. Nah, sebagai in-house interpreter, kita melayani klien dari semua departemen. Jadi, klien kita adalah semua departemen. Ada sales, quality, PPC, dan kita tidak bisa menolak apapun yang mereka minta. Ya, itu juga suatu keuntungan untuk kita, teman-teman. Ya, karena kita bisa belajar banyak hal, banyak bidang, gitu. Nah, job desk saya sewaktu menjadi in-house interpreter adalah menerjemahkan meeting, training, audit, presentasi, lomba kaizen, misalnya ya, dan lain-lain. Saya memulai profesi in-house interpreter ini tanpa pengalaman. Jadi yang saya lakukan ketika saya baru masuk, saya orientasi ke bagian produksi, saya ke Gemba, saya datangi semua proses dari awal ya. Saya menginterview operator, saya tanya bagaimana cara proses, sampai output-nya, sampai produk jadinya, saya baca buku manualnya, kemudian saya baca glosari warisan dari interpreter terdahulu, ya, dia punya filenya, jadi itu saya baca terus di awal-awal saya baru masuk, sebelum saya dapat tugas menerjemahkan meeting. Kita harus membekali diri kita dengan itu ya, supaya familiar. Kemudian supaya saya tidak buru-buru, di meja saya itu saya selalu siapkan papan jalan dengan kertasnya kertas bekas saja, karena kan sekali pakai buang ya, pulpen dan kamus elektronik gitu. Jadi pada saat mereka panggil saya, tiba-tiba ada meeting, saya tinggal ambil gitu ya, nggak repot-repot cari ini cari itu gitu. Kemudian yang namanya interpreter in-house itu jarang sekali dilibatkan di awal project. Jadi kadang-kadang kita itu dipanggilnya pada saat sudah ada masalah, pada saat suasana sudah mulai panas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membekali diri kita dengan
istilah-istilah tadi atau rajin menulis notulen untuk bekal kita sendiri sebenarnya, untuk kebaikan kita sendiri yang repot gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang di sini berprofesi sebagai in-house interpreter, berbahagialah kalau end user Anda adalah expat baru, ya, orang Jepang yang baru pindah ke Indonesia. Kenapa? Karena dia pasti akan banyak belajar gitu ya, dari nol lagi proses di kantor Anda, kemudian akan banyak ikut meeting, banyak bagian gitu ya. Nah, sambil dia belajar, kita pun jadi ikut belajar gitu. Jadi setiap ada advisor baru di kantor saya pasti mendampingi dia dan dari situlah saya ikut belajar, teman-teman. Nah, seiring dengan waktu, itu kalau misalnya kita meeting dengan persiapan. Bagaimana kalau misalnya kita dipanggil meeting yang benar-benar kita tidak paham sama sekali? Yang saya lakukan adalah saya belajar saja di meeting itu. Jadi ada kalanya itu kita tidak bisa menerjemahkan apa-apa dan akhirnya antar Jepang kita dan si klien yang dari luar itu supplier itu yang berkomunikasi langsung gitu ya. Ya kalau sudah begitu apa boleh buat, kita hanya bisa belajar, mengamati. Gitu. Jangan cuma diam aja terus nggak mau ikut menyimak gitu ya. Kemudian pengalaman itu nanti aja ya sambil kita tanya jawab. Nah, sekarang sebagai freelance interpreter, saya sudah menjalani selama 6 tahun. Ini yang paling penuh kejutan, teman-teman. Karena sedikit sekali ya yang di-spoil sama klien atau agent ini. Jadi kita kadang-kadang suka, wah kok gini ya gitu ya. Tapi ya seru profesi ini. Jadi persiapan materi itu penting, tapi seringkali realitanya tidak semudah itu. Ya, nih contoh-contoh job yang saya terima tanpa persiapan adalah sebelah kiri atas ini job pertama saya menerjemahkan QCC di suatu perusahaan manufaktur. Ini adalah pekerjaan saya pertama kali menerjemahkan simultan otomotif, kemudian otomotif tanpa persiapan yang cukup, maksudnya materi tidak diberikan, dan ini lamanya adalah 9 atau 10 menit per satu presentasi. Dan ini ada 4-5 presentasi di situ, atau mungkin lebih, saya lupa. Dan ya ajaibnya, lucunya setelah dari mensupport acara itu, saya memulai perjalanan saya mensupport klien tersebut untuk manufaktur otomotif gitu. Jadi bagi teman-teman yang menjadi interpreter freelance, kita akan terbantu kalau job itu berlangsung lebih dari 1 hari. Misalnya pameran, atau market research, atau training ya. Kenapa? Hari pertama kita pasti nggak maksimal. Dengan data yang dikasih, materi yang dikasih, itu pasti nggak maksimal. Jadi kita ya belajar dari hari pertama, belajar dari si pembicara. Kita cepat belajar, menangkap, dan banyak mencatat. Kita rangkum hari pertama itu untuk jadi bekal kita di hari kedua, ketiga, pasti lebih bagus lagi. Jadi nggak apa-apa hari pertama, ya mungkin kita merasa kecewa dengan performance kita, nggak apa-apa. Tapi hari kedua dan ketiga kita pasti lebih bagus. Ya. Nah, kalau kita, misalnya yang ini ya teman-teman, mungkin di sini ada yang bekerja di pabrik otomotif, banyak acara-acara Jisukeng, ya presentasi Kaizen begini. Kalau kita menerjemahkan presentasi seperti ini, begitu kita datang, kita harus langsung cek papan-papan ini. Ya, langsung cari kata-kata yang kita tidak pahami dan konfirmasi ke presenter gitu ya sebelum acara mulai. Kemudian saya juga mensupport audit di suatu pabrik engine. Nah, kalau untuk audit yang kita siapkan adalah glossary dan klausul, lembar klausul gitu. Ya. Bagaimana saya belajar mengenai audit yang belum pernah saya jalani sama sekali? Saya belajar dari interpreter terdahulu. Jadi pada waktu itu kebetulan saya bertugas bersama dengan seorang interpreter yang sudah lebih dulu sering di mensupport mereka gitu ya. Jadi jadilah BO gitu. Ya, kita itu kalau misalnya belum punya pengalaman apa-apa, ya jiplak aja, tiru aja. Bagaimana caranya dia? Kita harus mengamati, banyak mengamati, belajar dari orang lain gitu. Nah, kemudian sekarang satu hal lagi mengenai freelance interpreter khususnya yang online. Pada saat saya menerjemahkan berdua dengan
tandem, itu kan gantian setiap 15 menit. Nah, apa yang saya lakukan kalau misalnya giliran saya selesai, ini gilirannya si partner saya. Saya tidak langsung lepas headset saya dan jalan-jalan gitu, enggak. Saya tetap ada di situ dan saya juga mute mic saya dan tetap menerjemahkan. Jadi dengan begitu saya akan tetap pertahankan daya fokus saya, konsentrasi saya, dan saya terus mencari apa kata-kata yang belum saya tahu. Gitu. Jadi setiap meeting kita pasti dapat kata-kata baru yang kita belum tahu. Ya, dan itu jadi pelajaran untuk kita. Nah, selesai meeting langsung diupdate gitu ya. Jadi setiap kita dapat job, kita dapat ilmu baru, teman-teman. Nah, bagaimana untuk hal-hal lain di luar itu tantangan-tantangannya? Ya, kita belajar dari senior. Kita belajar dari sesama interpreter, ya. Kita saling menginspirasi. Jadi saya tetap ikut Bengkyokai, Kopdar, komunitas, ada Kijang, ada Apji, dan ada Aichi. Gitu ya, karena profesi interpreter itu tidak ada habisnya belajarnya gitu ya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Sukses terjadi ketika peluang bertemu dengan persiapan. Oke. Saya kembalikan terima ke kasih. Hersang. Baik, terima kasih banyak Gresang ya. Ini tadi kata-kata penutupnya luar biasa ya. Apa namanya? Jadi ketika kita melakukan persiapan sebaik mungkin gitu ya, artinya itu sudah membuka peluang besar kita untuk sukses gitu ya. Dan ini saya tadi apa ya namanya, senyum-senyum sendiri pada saat membaca materi bagian realita versus ideal gitu ya. Ini benar-benar saya alami sendiri gitu ya. Diminta menerjemahkan itu kalau in-house itu seperti orang diculik gitu ya. Pak, sini Pak, ada meeting. Hah? Meeting di mana? Ya pokoknya ikut aja lah gitu. Jadi berasa ini ya kayak diculik alien gitu ya. Dan itu sering kali terjadi gitu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang baru baru terjun di dunia interpreter gitu ya, atau mungkin saat ini sedang menjalani profesi itu gitu ya. Nah, seperti itulah gambarannya gitu ya. Mungkin akan berbeda-beda di tiap orang gitu ya, pengalaman yang dialami gitu ya. Tapi satu poin penting yang bisa saya tarik garis benangnya gitu ya, yang disampaikan oleh Yumiko Sensei dan Grace Sang adalah semangat atau keinginan untuk belajar gitu ya adalah kunci kesuksesan dari seorang interpreter gitu. Itu yang pertama. Karena memang keinginan untuk belajar itu kan membentuk mental kita nantinya gitu ya. Nah, itu yang saya garis bawahi gitu ya dari penjelasan yang tadi gitu. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Nah, barangkali tadi ada yang kurang jelas, ada yang masih penasaran, saya ini gimana sih cara saya misalnya mempersiapkan mental gitu dan sebagainya. Karena begini, kelihatannya yang tadi diceritakan baik oleh Yumiko Sensei baik atau Grace Sang itu simple gitu ya. Kelihatannya mudah, aktualnya tidak semudah itu gitu. Kenapa? Karena memang ada prosesnya gitu. Nah, teman-teman itu melihat Yumiko Sensei yang sekarang, Grace Sang yang sekarang itu adalah perwujudan kerja keras beliau-beliau ini gitu. Jadi nggak serta-merta gitu ya. Sekarang yang berdiri di yang duduk hadir di depan Yumiko di depan rekan-rekan ini gitu ya, Yumiko Sensei, Grace Sang gitu ya. Itu bentuknya sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ya di belakangnya itu ada sosok yang berdarah-darah gitu ya, sosok yang istilahnya telah melewati banyak rintangan gitu ya, banyak petualangan gitu istilahnya. Nah ini nih makanya saya buka sesi tanya jawab hari ini. Nah boleh nanti teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Bagaimana sih petualangannya Yumiko Sensei atau Grace Sang gitu ya selama melanglang buana di dunia persilatan interpreter gitu. Baik, ini tadi saya melihat ada pertanyaan pertama ya dari Dwi Sang. Nah, Dwi Sang itu memberikan tanggapan dulu gitu ya. Katanya benar sekali Yumiko Sensei menambah glosari gitu ya, atau menyiapkan glosari itu istilahnya bisa jadi nilai tambah gitu ya untuk kita jadikan pendekatan gitu pada user Jepang. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana dengan pengalaman Yumiko Sensei itu menjaga kepercayaan gitu ya, supaya bisa tetap dipercaya oleh klien gitu, bisa tetap dapat job terus gitu. Itu bagaimana sih triknya untuk menjaga kepercayaan tersebut gitu? Boleh dijawab, Sensei? Oke, ya.
Kalau kita tetap dipercaya itu tergantung hasil kerja kita. Kita selalu itu beri hasil kerja yang bagus, itu yang tetap diberikan. Yang ini membuat yang glossary itu yang pasti. Tapi kalau itu hanya kata-kata glossary, tapi kita tidak tahu itu yang apa namanya, yang kondisi yang di ada di belakang itu yang glossary itu percuma kan? Itu kita hanya itu ganti kata yang dari bahasa sumber ke bahasa target. Tapi kalau kita tidak paham itu apa yang disampaikan, itu tidak bisa yang terjemahkan dengan baik. Dan itu yang perlu fokus ke. Ya, bukan hanya itu membuat yang glossary itu sudah selesai, itu tidak. Yang glossary itu artinya apa? Kita harus tahu juga. Jadi kadang-kadang ini yang klien juga bilang ini ada juga yang klien siapkan yang glossary, terus ini langsung diterjemahkan. Kalau itu yang saya tidak tahu artinya maksudnya apa, yang kondisinya apa, saya tidak bisa yang terjemahkan. Itu yang tugas kita itu bukan hanya ganti apa namanya yang kata dari bahasa sumber ke bahasa target, tapi itu idenya apa yang ingin disampaikan itu disampaikan dengan bahasa lain, dengan yang cara yang mudah dipahami. Jadi ini untuk yang dapat yang kepercayaan ya Wah, itu yang sepertinya kita Coach Sensei harusnya koneksinya kurang memahami, yang bagus ya. pengetahuan juga yang sangat itu penting. Dan pengetahuan itu bukan hanya itu bidang tertentu, tetapi mungkin itu yang kalau itu yang seandainya itu yang jobnya itu yang industri manufacturing, tapi mungkin secara langsung tidak ada kaitan, tapi apa yang terjadi di industri secara umum itu yang perubahan itu teknologi itu juga akan membantu untuk yang meningkatkan pemahaman kita. Itu yang kita harus lakukan. Saya rasa sudah cukup yang dari saya. Baik, terima kasih Miko Sensei. Dari Gresang barangkali ada tambahan bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan gitu dari user gitu supaya mereka tetap betah meminang kita untuk tiap job-jobnya gitu. Sorry, saya mute. Saya percaya yang namanya rezeki itu kadang-kadang ya kita merasa percaya diri sekali. Misalnya saya di-hire oleh satu agent dengan banyak project gitu ya. Ada satu project yang berhasil saya jalankan dan saya dimasukkan ke project berikutnya, beda bidang. Nah, begitu saya masuk ke bidang ini bisa jadi kliennya ini ngetes gitu ya, apakah dia sama bagusnya dengan bidang sebelah. Saya dimasukkan ke finance dan saya ditandemkan dengan seseorang yang sangat senior. Saya baru tahu dia senior begitu saya dengerin dia nerjemahin gitu. Dan itu begitu mengintimidasi teman-teman. Wah, gila bagus banget terjemahannya. Kebetulan bahasa Inggris ya. Dan saya kesulitan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggrisnya si direktur-direktur ini karena mereka ngomong ya gitulah ya. Saya terjemah karena baru pertama kali saya langsung dicemplungin ke finance di meeting yang level tinggi itu, saya gelagapan. Nah, setelah meeting itu apa yang terjadi? Saya dikomplain oleh klien saya, oleh agent saya, dan maaf ya Mbak ya, maksudnya saya tidak dipakai lagi untuk bidang yang itu, untuk financing itu. Itu benar-benar ya kita kan bangga sekali dengan kita ya. Sebagai interpreter kita bangga sekali dengan diri kita. Itu benar-benar bikin saya jadi gimana gitu ya. Tapi saya satu hal lagi kita sebagai interpreter ya harus cepat bangkit gitu ya. Ini bahwa oke, wajar, saya kan belum tahu gitu ya. Akhirnya saya terima dan besok-besok saya dipanggil untuk bidang yang baru lagi, which is farmasi. Dan ternyata 1, 2, 3 kali itu berlanjut terus sampai sekarang dan dapat yang lain lagi gitu loh teman-teman. Jadi kita lakukan yang terbaik, tapi memang selalu ada hal-hal seperti itu ya, apa boleh buat ya. Yang namanya ada hari baik, ada hari yang sangat baik gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kita sikapin aja bahwa ya kadang kita dapat memuaskan, kadang ternyata memang job itu di atas kita. Kayak saya baru-baru ini ya, saya kira saya sanggup gitu, saya minta materi di awal, dapat materinya, tapi ternyata di akhir itu, sorry ya ada pergantian video gitu. Dan waktu saya lihat simultan dari, maaf, Inggris ke Jepang ya, ini kesalahan fatal saya, Inggris ke Jepang. Saya tidak harusnya menerjemahkan Inggris Jepang, tapi saya nekat dan betul sekali teman-teman, saya sangat-sangat malu dengan performa saya. Jadi sebenarnya kadang-kadang
ada hal-hal yang salah kita sendiri, tapi ada hal-hal yang mana kita tahu gitu ya terjadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya tetap dipercaya klien? Lakukan aja yang terbaik. Tapi kita harus tahu mengukur diri. Itu jobnya itu masuk akal, sesuai nggak dengan kemampuan kita, atau kita terlalu tinggi ngambilnya, gitu. Jadi, ya kalau misalnya mau kita ketinggian, ya lepasin aja, yang penting kita cari job yang membuat kita tuh kelihatan performance-nya bagus, supaya kita bisa di-repeat order, gitu teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih Gresang atas tambahannya ya. Jadi intinya adalah pede itu boleh, jadi tapi jangan kepedean ya, poinnya itu ternyata gitu ya. Dan memang betul gitu ya, karena seringkali gitu ya, ini mungkin penyakit orang-orang yang jago bahasa sebetulnya. Jadi ketika kita menguasai bahasa asing tertentu gitu ya, mau itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, kita langsung merasa saya hebat, bisa bahasa asing, saya jago gitu ya. Oh, ternyata tidak. Begitu teman-teman mencoba yang namanya pekerjaan ini, nanti teman-teman akan merasakan yang namanya ternyata saya tidak tahu apa-apa dan saya harus banyak belajar. Nah, itu sebetulnya poin pentingnya. Baik, oke. Kita akan lihat, ada pertanyaan lagi ya dari Trisang. Ini katanya tadi sudah dari yang sudah dijelaskan ya, ada dua jalan untuk mendapatkan job gitu. Nah, ada klien langsung atau dari agen katanya gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia nih, bagaimana caranya untuk mencari agen tersebut? Nah, boleh dijawab oleh Yumiko Sensei? Mas. Kalau saya mulai bekerja sebagai juru bahasa, pada waktu itu belum ada agen juga. Jadi yang sesudah itu ada beberapa agen seperti Serna Jaya atau yang JAC, itu yang itu didirikan, saya sudah bekerja sebagai juru bahasa. Jadi ini saya langsung dihubungi, bukannya saya yang cari agen atau yang mereka yang cari saya gitu. Kalau yang sekarang kan itu ada banyak yang agen baru di Indonesia. Saya tidak banyak yang berhubungan dengan yang baru juga. Jadi yang kalau di Indonesia agennya yang cukup yang Serna Jaya sama yang dan JAC. Terus itu kadang-kadang itu event organizer itu yang entah dapat yang dari mana, saya juga dihubungin juga. Jadi kalau saya sendiri yang tidak begitu ini yang aktif ini yang cari agen. Kalau yang agen Jepang seperti yang Saimaru itu saya memang ada kontrak dengan Saimaru, itu juga kebetulan waktu dari Saimaru melakukan survei di sini. Mungkin itu karena JAC itu yang pernah itu yang bekerja sama dengan Saimaru, terus Saimaru dapat nama saya dari JAC, dan itu saya dihubungin, terus itu dimulai. Ada yang lain kalau di agen yang di Jepang ya, kita sebetulnya kan bisa daftarkan diri, terus itu yang trial itu ada, tapi saya tidak melakukan juga gitu. Jadi saya cukup itu yang ada yang langsung itu dari kantor pemerintah, kementerian Indonesia maupun itu yang Jepang itu hubungi saya. Jadi ya kebetulan saya tidak secara aktif yang saya yang cari agen, ya mereka yang cari saya gitu. Oke, begitu. Wah, luar biasa ya. Berarti ibaratnya bukan seperti semut yang nyari makanan, tapi makanannya yang datangin semut itu yang luar biasa, mantap. Soalnya, ini buat tambahan juga ya, buat informasi tambahan juga buat teman-teman. Tadi Saimaru gitu yang tadi disebutkan oleh Yumiko Sensei, itu nulisnya SIMUL. Itu teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya, ada mereka bikin, atau di di website juga ada ya, boleh googling. Itu kalau yang saya tahu ya, itu tuh kalau nggak salah satu agensi interpreter yang paling lama beroperasi gitu ya. Yang Kemudian pertama kali di Jepang, ya, pertama kali di Jepang. Ya, jadi ibaratnya udah cukup banyak ya jam terbangnya, jam operasinya gitu ya. Disebut pertama kali ya udah jelas ya gitu. Kemudian mereka tuh mengadakan pelatihan interpreter kalau nggak salah. Ada
namanya tuh Simul Academy gitu. Nah, itu Ya, ada kalau sekolah, ya ada sekolah dan online juga ada. Tapi kebetulan ini baru 2 minggu yang lalu juga saya juga itu diwawancara mereka. Ini yang mereka juga ada kelas online, cuman sayangnya itu yang bahasa Inggris dan Jepang, yang Indonesia tidak ada juga. Dan saya sebetulnya ya minta mereka itu yang membuat yang program khusus untuk yang bahasa Indonesia atau yang paling tidak ada kerjasama untuk yang forum seperti kita yang itu diberikan itu yang kesempatan untuk belajar. Tapi kadang-kadang itu mereka juga yang membuat yang seminar khusus untuk yang juru bahasa yang sudah punya kontraknya dengan yang saya malu. Saya juga kadang-kadang ikut dan itu yang terakhir yang dapat informasi. Nanti kalau ada yang kesempatan itu yang webinar yang bukannya bahasa Inggris tapi yang bahasa lain itu minor language itu yang mereka itu yang akan informasikan ke saya. Jadi yang kita akan dapat kesempatan itu. Saya minta sih. Baik, terima kasih Miko Sensei informasinya. Ini berharga sekali ya, karena apa? Karena di Indonesia itu sayangnya gitu ya, itu belum ada sekolah khusus interpreter atau yang mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk interpreter seperti itu gitu ya. Makanya saya sangat menyarankan ya teman-teman gitu ya. Ini kita manfaatkan forum ini gitu ya. Udah mah gratis gitu ya, udah mah gratis. Yang paling penting adalah yang ngajarnya itu adalah orang yang memang berpengalaman dan jam terbangnya tinggi gitu. Jadi insya Allah bermanfaat gitu ya. Baik, itu tadi pemaparan dari Miko Sensei. Coba dari Gresang barangkali bisa share pengalamannya kalau misalnya cari agen itu gimana sih gitu. Ya, kebetulan waktu saya pertama kali jadi freelance itu saya nanya gitu ya di komunitas yang di Facebook, saya ikutin aja komunitas interpreter Jepang di Facebook dan saya dapat usulan supaya submit ke agent gitu ya. Jadi saya masukkan ke agent yang saya tahu dan saya pantau tuh. Kadang-kadang kan suka ada lowongan ya, dibutuhkan interpreter freelance, udah saya apply dan ternyata diterima. Nah, mulai dari situ repeat order beberapa kali dan di saat yang bersamaan saya mulai masukkan ke beberapa agent, bahkan saya pernah masukkan ke 10 agent. Jadi ya permainan angka ya kalau kita sama sekali belum punya jam terbang. Dari 10 nanti ya 1-2 lah gitu yang merespons setelah berapa lama. Tapi yang penting kita harus mulai dari 1 job dulu. Setelah mereka puas, nanti itu kan akan jadi jangka panjang gitu ya. Dari situ nanti baru mulai dapat referensi, tahu-tahu si ini dari temannya si ini dan ikut komunitas juga. Jadi waktu saya kopdar, saya ketemu dengan seorang peserta dan ternyata ownernya agent. Nah, dia langsung tukeran kartu nama dan saya langsung di hire sama agentnya dia. Dari situ terus berkelanjutan gitu ya. Dan sisanya itu mungkin dari IG, dari LinkedIn. Jadi kalau kita punya sosmed, bikin sosmednya sebagus mungkin. Maksudnya yang ditunjukkan itu adalah profil kita gitu ya. Jadi pada saat orang lainnya tidak kenal kita lihat, sekilasnya langsung dapat gambaran kita ini siapa gitu. Jadi kita boleh jualan seperti kata Heru Sang ya, menjual diri di sosmed, pakai yang bermanfaat gitu teman-teman. Karena ini lintas negara, ya lintas daerah. Saya nggak tahu dari mana. Kadang lupa nanyain dapat dari mana nomor saya. Pokoknya dari satu. Bahkan teman saya nggak tahu bagaimana kerja saya bagus apa enggak gitu ya. Dia bahasa Prancis ya. Dia tuh ngereferensin saya ke temannya sering banget. Jadi tahu-tahu saya dapat dari siapa? Dari si Anu. Dia lagi gitu. Karena kita berteman gitu ya. Jadi pada saat teman kita itu butuh interpreter Jepang, yang dia ingat tuh kita. Jadi berteman dengan yang lintas bahasa juga gitu. Perluas networking. Networking adalah segala-galanya. Oke, berarti kuncinya adalah kenal dengan berbagai kalangan ya, terutama dengan interpreter di bahasa lain juga gitu ya intinya. Jadi karena memang betul gitu ya. Saya setuju sekali. Kunci dari kita jual diri itu kadang bukan dari diri kita. Kadang-kadang dengan bagaimana kita bersosialisasi gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, ujung-ujungnya kita direkomendasikan sama orang tersebut gitu. Terutama kalau sudah nyaman gitu. Nah, ini poin pentingnya juga yang tadi disampaikan oleh Gresang gitu ya. Percantik sosmed gitu ya. Kalau di situ isinya
kebanyakan apa namanya isi julid gitu ya atau bucin gitu ya, tolong dihapus semua dari sekarang. Ganti menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, oke gitu. Boleh contoh terjemahan misalnya gitu, atau contoh atau misalnya ya hal-hal yang lucu apapun itu gitu ya. Jadi karena ternyata memang betul sosmed itu jadi CV hidup kita sekarang itu gitu. Jadi supaya kita mudah dapat pekerjaan, barangkali gitu ya, siapa yang tahu gitu, Pak bisa bantu nggak misalnya gitu di job ini, job anu gitu. Oh saya dapat dari mana? Oh saya baca sosmednya. Nah itu kan asik ya kalau kayak gitu. Oke, oke. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari mudah-mudahan yang tadi menjawab pertanyaannya Trisang ya. Nah ini izin bertanya kepada Sensei Trisang dari Maulana Sang ya. Dalam membuat glosari atau daftar kosakata itu secara konkretnya poin apa yang harus dicatat? Kemudian kosakata saja atau harus dengan ribuannya atau bagaimana? Hai, Yumiko Sensei onegai. Kalau glossary itu hanya itu yang kata-kata, karena itu yang pegangan saya pada waktu yang melakukan kegiatannya. Tapi saya punya itu yang catatan lain. Ini kalau kata ini, yang itu artinya apa gitu. Itu punya yang dua. Jadi yang glossary sendiri hanya itu yang bahasa Inggris, Indonesia, sama Jepang itu saja. Tapi punya yang catatan lain. Jadi kalau itu yang satu kata, ini artinya latar belakangnya saya juga itu browsing juga yang informasi. Jadi kadang-kadang itu yang materinya segini juga, yang lain juga lebih banyak yang itu yang harus dibacakan juga gitu. Jadi itu yang dari saya. Yang glossary sendiri hanya kata, tapi yang saya punya yang catatan lain. Yang jelaskan itu yang rebun atau yang artinya itu yang poin-poin yang harus dipahami itu yang begitu. Berarti catatan di situ istilahnya gimana praktisnya atau nyamannya kita ya dalam membuat catatan begitu ya, Sensei? Jadi yang glossary itu, jadi kita print out juga yang itu, yang waktu melakukan yang jobnya. Jadi itu hanya ini dari satu yang kata, secara langsung kita bisa keluarkan, langsung diterjemahkan. Tapi yang bukannya kata-kata, yang itu artinya apa, itu saya punya catatan sendiri lagi. Dan itu yang informasi juga saya cari dulu gitu. Baik, terima kasih. Dari Gresang, silakan. Ya, kalau saya glossary-nya adalah waktu saya in-house ya, itu per department. Sales, QA, QC, produksi gitu ya. Inggris Indonesia zaman sekarang ya, Inggris Indonesia Jepang wajib gitu. Karena kita juga kadang-kadang kan diminta untuk koresponden email berbahasa Inggris. Kemudian sekarang sebagai freelance, saya bikin yang teknis gitu ya, Semong Yogo gitu, termasuk singkatan-singkatannya. Karena saya punya agent itu consulting company. Kalau saya support agentnya dia, klien dia yang banking, itu mereka bicara soal sistem dan di dalam perusahaan itu banyak banget singkatan. Kadang-kadang kalau kita nggak pede dengan apa sih barusan, kita nggak nerjemahin, itu klien saya pasti komplain, kamu tidak menerjemahkan secara kalimat utuh. Gitu ya. Jadi kita sebagai interpreter harus menerjemahkan kalimat utuh. Saya harus catat itu, misalnya misalnya TPS gitu ya, apa PPS apa TPS ya gitu ya, karena kita kan belum pernah misalnya di otomotif, tapi oh itu TPS, jadi next time dia ngomong TPS ya kita mantap bilang TPS gitu. Kadang-kadang kita kayak kurang pede, akhirnya kita nggak nerjemahin, nah itu salah, itu sama klien itu jadi tidak memuaskan teman-teman. Jadi selalu catat apa yang kita dengar, apalagi kalau itu presentasi, bagus banget sambil kita ngelihat slide-nya, oh itu ini, karena kadang-kadang ya Hatsuongnya orang itu kan beda-beda. Apalagi kalau misalnya dia orang India gitu ya, maaf ya. Dia bicara bahasa Inggris, oh ternyata ini maksudnya gitu ya. Jadi catat. Sekarang saya punya glossary khusus untuk satu klien dan setiap sheet-nya itu adalah bidang. Misalnya finance, farmasi, apa-apa. Itu istilahnya udah banyak. Per bidang itu aja udah banyak banget gitu ya. Yang penting kita familiar untuk membaca itu. Next time begitu dia bilang Mbak Grace tanggal sekian meeting anu ya, langsung saya buka. Oh kemarin kita bicara soal singkatan ini dan ternyata beda lagi, baru lagi gitu. Jadi selalu diupdate. Kemudian saya juga punya satu sheet khusus yang isinya itu adalah rebung. Misalnya
bagaimana cara membuka suatu Zoom meeting, bagaimana cara penutupnya, dan bagaimana kalau kita bilang, "Maaf, suara Anda kurang jelas, maaf tidak terdengar apa-apa." Sampai sedetail itu saya catat di bahasa Inggrisnya, di bahasa Jepangnya, di IG banyak banget, di Reel banyak banget ya, teman-teman, supaya kita kedengaran senatural mungkin gitu ya. Karena kadang-kadang ada masalah teknis, ngomongnya apa ya? Bilangnya apa ya? Gitu ya. Jadi kita biasakan saja dengan istilah-istilah itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Gresang. Nah, ini saya sepakat sekali gitu ya kalau masalah apa yang tadi istilah khusus untuk orang-orang asing tertentu ya terutama bahasa Inggris. Karena saya ngalamin juga tuh waktu meeting kemarin ya, meeting sama orang Thailand dia bilang leak management gitu. Oh, leak management. Manajemen kebocoran gitu ya. Pikiran saya begitu ternyata. Ternyata bukan, teman-teman. Itu maksudnya risk management gitu. Kan bangke ya, ternyata beda banget gitu. Leak sama risk itu kan dua kata yang berbeda gitu. Kemudian pengalaman saya yang lainnya saya pernah dengar tuh suplae katanya. Ya, apalagi suplae gitu. Kenapa tiba-tiba orang Thailand bicara bahasa Sunda gitu ya, suplae gitu. Ternyata beliau itu maksudnya bilang supplier gitu. Nah, ini makanya benar ya, saya setuju banget gitu. Kita perlu mengupdate istilah khusus ya, istilah khusus bahasa saya gitu ya, yang unik-unik gitu ya, yang sebaiknya kita gunakan kalau bisa jaga-jaga barangkali kita salah dengar atau salah paham gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini sekalian nih, ada pertanyaan teknis ya buat Gresang dari Wawan Sang ya. Tadi katanya untuk persiapan nih, kenapa menyiapkan pulpen 3 warna? Kenapa harus 3 warna gitu? Kenapa tidak 4 warna begitu ya? Iya, saya juga ketularan dari bos saya sih sebenarnya, karena orang Jepang itu nggak tahu kenapa ya, waktu dia ngoret-ngoret gitu ngejelasin ke stafnya, itu selalu kadang cetek ganti warna, cetek gitu. Kenapa gitu saya pikir, dan ternyata benar teman-teman, waktu saya lagi mencatat, misalnya di Gemba, saya Gemba otomotif gitu ya. Nah, lagi ngaudit nih, ada pertanyaannya, ada istilah yang berhubungan dengan klausul, ada istilah yang berhubungan dengan otomotif si klien saya yang di Indonesia itu, dan ada satu istilah yang berhubungan dengan bahasa Jepang, rebung atau satu ungkapan bahasa Jepang gitu ya, yang bisa saya pakai pada saat saya menerjemahkan besok-besok ngomong gitu, ngomong presentasikan. Jadi gimana supaya membedakannya? Ini masuk ke konteks TPS, yang ini masuk konteks mana? Saya membedakannya dengan itu aja sih. Merah, biru, hijau gitu kan, suka-suka saya. Jadi pada saat saya merangkum, saya tahu, oh, yang berhubungan dengan audit itu yang merah. Jadi saya masukin yang ke sheet ya, merah aja gitu. Terus nanti kalau misalnya yang hijau ini, saya bisa pakai untuk meeting apapun. Misalnya, oh dia ngebuka meetingnya ngomongnya begini, gitu ya. Dulu saya bilangnya itu kyo, ternyata honjitsu. Nah, hal-hal seperti itu, misalnya ada keigo ya, orang Jepang kan kalau misalnya mereka sesama Jepang langsung settingannya kan berubah jadi keigo. Nah, itu saya catat tuh. Karena kita juga pingin dong berusaha berbahasa Jepang senatural mungkin, gitu ya. Waktu presentasi juga gitu. Jadi saya bedakannya begitu sih tujuannya. Oke, supaya gampang berarti ya. Kalau saya juga itu yang pakai 3 warna, ini kadang-kadang itu yang 1 warna, tengah-tengah catat sudah habis tintanya kita nggak sadar gitu. Itu juga ada. Jadi yang 3 warna. Hanya itu saya juga dapat masukan juga kalau waktu simultan jangan pakai yang 3 warna karena kita ganti-ganti suaranya masuk terganggu. Jadi sebaiknya pakai yang bolpen biasa yang mudah catat. Tapi mungkin yang siapkan beberapa gitu. Tapi waktu konsekutif ini yang ada ini yang risiko kalau yang itu tidak bisa catat kan itu yang jadi sebaiknya yang bawa ada dan konsekutif kan yang bawa banyak pulpen juga susah juga jadi itu memang bawa 3 warna juga gitu. Oh iya, karena memang iya benar ya Sensei. Ibaratnya karena mic untuk simultan itu sensitif sekali gitu ya, sampai ada tombol batuk kalau yang saya tahu, yang saya ingat tuh ya. Jadi kalau mau kita mau batuk, bersin apapun itu harus tekan tombol itu dulu gitu ya. Karena jangankan suara batuk ya, suara kita napas aja
gitu. Oh, itu kedengeran gitu ya. Cetek-cetek aja kedengeran. Wah, kan nggak lucu ya kalau kita dimarahin gara-gara suara-suara seperti itu gitu ya. Oke. Dan ini kalau tadi kan Gresang bilang ya, kalau merah itu untuk audit gitu ya. Itu tuh menunjukkan ya, audit itu mengerikan sebetulnya gitu. Sebenarnya random sih. Maksudnya yang eye catching gitu kan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan menarik sekali gitu ya. Ini saya baca-baca dari tadi. Ada dari Fairujisang ya. Fairujisang, beliau bertanya. Nah, kemajuan teknologi katanya sudah sangat maju dan sudah banyak AI ya, seperti Google Translate katanya. Nah, yang bisa jadi nanti akan menggantikan peran interpreter. Nah, bagaimana para interpreter istilahnya bersikap gitu ya dalam menghadapi hal ini supaya tidak tersingkir begitu. Nah, saya mau bertanya coba ke Yumiko Sensei gitu ya, yang jam terbangnya sudah tinggi. Bagaimana caranya supaya Sensei bisa mempertahankan eksistensinya gitu? Oke, kalau yang terjemahan yang Google Translate itu saya tidak percaya. Memang yang bahasa Jepang sama Indonesia itu Google Translate. Mungkin itu yang English Jepang itu sudah cukup baik, tapi kalau yang bahasa Indonesia saya tidak percaya. Dan ini ada juga yang proyek yang ini sudah ditanyakan itu agen tapi enggak jadi-jadi, tapi ada juga yang permintaan itu yang biasanya lakukan itu yang simultan juru bahasa itu diminta diterjemahkan suatu materi dengan cara yang terjemahkan simultan gitu. Itu mereka ini perusahaannya itu yang mengembangkan AI khusus untuk yang terjemahan kalau nggak salah yang Indonesia, Jepang juga sih itu. Kalau itu memang mereka itu melakukan itu yang percobaan, yang terjemahan, kemudian itu yang banyak yang data yang dikumpulkan, terus yang memperbaiki mutu dari AI. Mungkin itu yang bisa, tapi masih makan waktu dan itu sementara belum waktu dekat itu yang belum sampai terjadi itu hari itu. Jadi perkembangan itu AI ada, tapi yang kita juga ini kalau kadang-kadang itu yang bahasa Jepang itu yang between the lines, jadi sebetulnya ada yang bermasuk dan secara langsung tidak disampaikan, itu juga nuansanya kan kita bisa yang catch juga kan. Itu yang kalau kita yang catch terus yang sampaikan itu yang ke kliennya atau yang pendengarnya, itu yang kita masih tetap yang bisa eksis. Jadi AI itu mungkin itu yang sudah cukup data, yang analisa bisa dilakukan, yang diakurasi akan meningkat, tapi masih makan waktu, dan itu yang kita masih bisa punya yang pasar untuk yang bekerja sebagai juru bahasa. Itu yang saya rasa akan terjadi. Baik, terima kasih. Kalau dari Gresang bagaimana? Baik, kalau dari sebagai interpreter ya, juru bahasa, saya mengutip seorang interpreter senior, dia bilang profesi juru bahasa tidak akan tergantikan oleh AI karena ada unsur budaya dan emosi di situ. Itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Gitu. Dan saya lihat sih walaupun sekarang sudah ada banyak mesin terjemahan untuk translation dokumen, tetap saja yang dicari itu adalah proofreader kan. Tetap terakhirnya kan di QC kontrolnya itu di manusia juga. Jadi saya yakin sekali manusia itu tidak akan tergantikan. Saya nggak kebayang aja yang namanya apa ya, audit gitu ya, atau training ke operator di Gemba itu digantikan dengan mesin, nggak akan bisa hal-hal seperti itu. Contohnya ya, kalau webinar saya juga nggak tahu karena simultan nggak tahu, karena urutan Jepang sama Indonesia itu kan SOP, SPO-nya kan beda sekali. Gimana dalam sepersekian detik mesin itu bisa? Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Baik, luar biasa sekali jawabannya, dan saya setuju sekali gitu ya, karena gini, AI itu oke lah canggih gitu ya, tapi itu tetap buatan manusia gitu ya. Ini saya kasih contoh saja.
ada yang menerjemahkan kata heat treatment. Neshori ya. Neshori itu kan bahasa Inggrisnya nih heat treatment gitu ya. Sekarang kebayang nggak kalau itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi perlakuan panas gitu. Itu kan mengerikan gitu ya. Perlakuan panas tuh kayak gimana gitu. Apakah misalnya kita dipeluk-peluk gitu kan? Enggak begitu kan maksudnya gitu kan. Nah, itu tuh bukti gitu ya. Bukti bahwa posisi kita sebagai interpreter itu memang betul belum tergantikan gitu. Dan bisa jadi tidak akan tergantikan. Karena apa? Karena elemen budaya, elemen emosi dari bahasa itu sulit disampaikan oleh mesin. Dan saya berkata begini, itu bukan kita sesumbar seolah-olah enggak kok, tenang aja, saya manusia nggak akan tergantikan. Bukan begitu gitu ya. Tapi artinya kalaupun misalnya kita harus bersiap-siap dengan kondisi seperti itu gitu ya. Nah, berarti kita perkuat lagi kemampuan kita gitu ya untuk bertahan di industri ini gitu. Dan saya yakin kita masih tetap punya pasar gitu ya di situ. Baik. Mungkin pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir kita gitu ya di Benkyokai kali ini ya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga, jadi tidak bisa dijawab semuanya gitu ya. Alhamdulillah ternyata sesi tanya jawabnya jadi lebih banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Tapi mohon maaf sekali, mungkin kami izin gitu ya memberikan jawaban via WA gitu ya, via WA nanti boleh dari Yumiko Sensei atau Gresang gitu ya, mungkin nulis jawabannya sudah kita rekap juga gitu ya dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab untuk hari ini. Dan nanti juga akan kita berikan giveaway ya gitu untuk dua penanya terbaik gitu ya, yang istilahnya memberikan pertanyaan yang unik gitu dan pastinya lumayan lah gitu ya. Nanti giveaway-nya itu berupa ini ya berupa GoPay atau ShopeePay gitu. Jadi kalau misalnya lumayan ya buat teman-teman kalau misalnya mau belanja. Gitu. Baik, sebelum kita tutup acara ini saya mau dari teman-teman ada yang raise hand dong untuk memberikan kesan-kesannya terhadap Benkyokai hari ini gitu. Barangkali ada yang mau mengajukan diri, silakan. Barangkali ada yang mau memberikan kesan-kesan atau saran atau untuk perbaikan gitu ya kita di Benkyokai berikutnya, silakan. Ada yang mau mengajukan diri? Satu giveaway untuk yang mau raise hand, Kang Heru. Yap. Nah, silakan, lumayan nih ada giveaway-nya. Silakan jangan malu-malu. Acungkan tangan saja. Atau Ada mau yang kita hadir ada? yang lebih dari satu kali? Fajri Nur ada itu satu. Yang bisa. Ada dua orang tuh yang mengajukan tangan. Siapa aja? Boleh bantu? Nih, Fajri nggak kelihatan nih. Dan Anas AP. Baik. Saya kasih ke siapa ya? Anasang, boleh? Silakan. Hai, Heru Sang, arigatou gozaimasu nih. Boleh kameranya Saya- di-on kan, Anasa? Anasang, tolong kameranya dinyalakan dong. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa, minasan. Watashi Anasu to moshimasu, Karawang kara kimashita. Saya sangat senang sekali dengan adanya forum interpreter ini ya, karena belum pernah terjun dengan interpreter, tapi saya punya keinginan, punya ketertarikan di dunia interpreter dan senang sekali jujur. Apalagi dengan pembawaannya Heru Sang yang menarik dengan background yang membuat lapar sekali. Terima kasih juga untuk para sensei, Yumiko Sensei dan Grace Sensei, termasuk Pak Heru Sensei juga saya sering lihat di media sosial, postingan-postingannya sangat membantu untuk belajar bahasa Jepang. Heru. Saya kesannya sangat menarik sekali untuk ini. Dan bagaimana kalau misalkan masuk ke media sosial lain untuk live-nya, bagaimana itu untuk forum ini Pak Heru? Misalkan Maksudnya di Facebook seperti itu. Oh gitu. Jadi atau yang lain.
lebih diiklankan gitu? Iya, karena seperti yang kita tahu tadi, profesi sebagai interpreter ini tidak akan tergantikan oleh robot ataupun IT. Jadi kayaknya lebih diiklankan lagi lebih bagus, Pak Heru. Terima kasih. Terus, kasumarimashita. Oke. Oke, nanti kita sebetulnya kalau diiklankan mah udah seringnya gitu. Udah sering sekali gitu. Cuma memang ya itu tadi gitu ya, namanya orang keluar masuk gitu. Dan tapi ini sarannya keren banget ya gitu. Saya suka gitu dengan penyampaiannya, dan pastinya tentu kita harus sering promosi kan, begitu ya poinnya ya. Jadi akan kita edukasi terus gitu ya masyarakat gitu, supaya lebih mengenal profesi kita gitu. Supaya teman-teman ya, terutama yang baru atau yang baru niat atau baru menjejakkan kakinya di dunia persilatan ini gitu ya, ke bagian pasar juga gitu kan, siapa tahu ya kalau udah ke bagian pasarnya bisa menambah pendapatan gitu. Oke, terima kasih Anasang. Oke, sebelum kita tutup ya, Bang Heru, ada ya, maaf, gimana? ini mungkin barusan kaitannya dengan sosial media, saya sedikit tambahkan ya, punten. Mangga. Anasang biasanya nih acara kita ini di live streaming-kan di YouTube. Jadi mungkin kalau Anasang belum sempat mengikuti YouTube channel kita, ada YouTube channel kita itu Kijang Network gitu ya. Silakan. Jadi ini kan udah sesi yang ke-9 ya. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ada rekamannya. Dan itu semuanya kita simpan rekamannya di YouTube channel kita. Silakan dilihat, silakan di-like, silakan di-subscribe gitu ya. Ini Kijang tidak monetizing, tapi konsepnya itu adalah kita ingin lebih banyak tersebar supaya kemanfaatannya bisa lebih terasa. Nah, cuman untuk yang hari ini, mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi hari ini kita tidak live streaming. Tadinya rencananya kita live streaming, tapi sudah kita sedang rekam ini, nanti rekamannya menyusul begitu ya, nanti kita akan posting di YouTube channel kita. Dan semua informasi terkait dengan event kita, itu bisa didapatkan informasinya di sosial media kita yang lain. Kita ada FB, FB-nya Forum Penerjemah Jepang (powered by Kijang). Kemudian ada IG juga, IG-nya kijang.network begitu ya. Jadi semua informasi terkait event-event kita share di sana. Begitu. Nuhun Bang Heru, begitu tambahannya. Baik, terima kasih banyak Bang Jo atas tambah informasinya ya. Nah, sebelum kita tutup ya, saya dari tadi udah ngomong sebelum kita tutup terus berapa kali ya. Tidak ditutup-tutup dari tadi gitu. Ada Oke. yang angkat Ya. tangan? Oh iya. Ada yang angkat tangan? Fajri-san. Fajri-san, silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak kok, tetap saya enggak ini. Sudah, terima kasih. Ini nggak apa-apa. Mangga, kalau ada yang mau diobrolin mas silakan. Oh, tidak, udah sudah tanggung. kok. Oke, Kalau sudah maaf, angkat tangan mah harus ngobrol. Oke, arigatou gozaimashita. Jadi saya mohon maaf nggak menyalakan kamera karena saya lagi belum dandan. Jadi terima kasih banyak untuk Yumiko Sensei dan juga Kak Grace dan juga Kang Heru dan yang lainnya. Saya cukup terbantu sih dengan adanya forum ini karena akhirnya saya nggak merasa sendirian lagi untuk bisa ngerti kesulitannya apa menjadi penerjemah. Harapannya semoga saya bisa terus konsisten ada di bidang ini begitu. Sekian, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Gambatte ne, Fajri-san. Arigatou gozaimashita. Gamarimasu. Oke, terima kasih ya. Wah, ini saya senang ya. Kebetulan nih ini kan malam minggu gitu. Tadi bilangnya saya tidak merasa sendirian lagi. Wah, ya benar. Kamu nggak sendirian kalau kata lagunya Tip X ya gitu. Ya memang betul gitu. Makanya kita di sini berteman, berkomunitas itu supaya kita tidak merasa menjadi si paling menderita gitu. Artinya apa? Kita bagi penderitaan kita dengan teman-teman kita gitu ya, supaya mereka bisa memberikan obatnya juga gitu. Kan kalau berbagi solusi asik ya, daripada kita menderita sendirian, galau sendirian, itu nggak asik gitu. Nah, kebetulan sekali nih gitu ya, nanti di sesi berikutnya itu ada namanya latihan konsekutif gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih, kan sekarang tadi kan dengar persiapannya saja gitu ya. Nah, di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana melatih kemampuan penerjemahan konsekutif gitu. Nah,
ini kan mode yang paling klasik, yang paling umum digunakan gitu ya. Tapi kan tekniknya bagaimana bisa jadi banyak yang belum tahu. Jadi tanoshimi ni shite kudasai. Oke? Oke. Sebagai penutup barangkali dari silakan dari Yumiko Sensei dan Grace-san memberikan kesan-kesannya, closing statement-nya, onegaishimasu. はい。今日はたくさんの方参加していただきましてありがとうございました。先ほどのヘルさんからも予告がありましたように、来月は逐次通訳の練習をします。ぜひ次回も参加してください。以上です。はい、はい、グレーさんお願いします。今日皆さんと盛り上がってお話できてよかったです。今日私がシェアしたことは一つでも皆さんのご参考になればありがたいと思います。Semoga apa yang saya share di sini menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Dan saya tunggu teman-teman untuk ikut share juga gitu ya someday nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi closing statement dari Yumiko Sensei dan Grace-san. Nah, kalau dari saya, dekinai no to yarou to shinai no wa mataku chigau. Ya, tolong diingat-ingat. Dekinai no to yarou to shinai no wa mataku chigau. Tidak bisa dengan tidak mau bisa itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kalau kita tidak bisa, belajarlah supaya bisa. Itu poin pentingnya. Baik, kita akhiri Benkyokai hari ini. Yang terima giveaway siapa? Jadinya Anasang sama satu lagi siapa? Fajrisan aja tadi. Fajrisan aja. Fajrisan ya? Ya. Oke, nanti minta tolong untuk dikirim alamat dan nama dan alamat ya di grup WhatsApp. Onegaishimasu. Baik. Nah, benar kan kalau misalnya udah ngangkat tangan harus nanya, harus ngobrol gitu ya. Ternyata ada manfaatnya. Oke. Gimana? Jadi ya ditutup ya. Oke, kita tutup ya meeting lagi tuh. Kebiasaan di kantornya kita tutup meeting hari ini. Kita tutup Benkyokai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini gitu ya ada manfaatnya untuk kita semua dan terutama bisa jadi amal ibadah untuk kita semua. Baik. Otsukare-sama deshita. Semoga tidak puas. Grace Sensei, Yumiko Sensei, arigatou gozaimashita. Heru-sen, terima kasih. Pak Ketut, terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih. Otsukare-sama deshita. Terima kasih banyak. Udah. Domo arigatou gozaimashita minasan. Hai, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Pak Ketut, tutup aja. Ini udah mau maghrib di sini. Daijoubu? Hai, arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita, Sensei, Grace-san, arigatou. Terima kasih banyak. Sang juga arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita. Iya, daijoubu desu yo. Esti-san. Aku tutup ya. Ini berarti lanjut ini ya, lanjut record. Recordnya belum selesai loh.